Pada suatu hari, Ibu Ani berangkat ke kelompok BKB untuk mengikuti penyuluhan tumbuh kembang anak. Sesampainya di BKB, kader melakukan penyuluhan dan pengisian KKA. Sekarang, mari kita lihat KKA masing-masing. Pertama, pada lembar depan KKA terdapat isian nama anak. Lalu, balikan ke halaman belakang. Kedua, ada kolom identitas anak dan orang tua. Ibu harus mengisi lengkap semua kolom isian identitas anak dan ibu. Ketiga, ada kolom tugas perkembangan anak. Kolom ini berisi tentang tugas-tugas perkembangan anak yang digunakan untuk mengukur keterampilan dan kemampuan anak di usia tertentu. Keempat, ada kolom kode 7 aspek keterangan anak. Untuk mengetahui rincian dari kode yang tertera pada aspek keterangan anak, Ibu bisa melihat di halaman depan. Ketujuh, ada kolom bulan dan tahun kelahiran anak, yaitu kolom yang dimulai dari 0 hingga 72. Kolom ke-8 berisi pesan-pesan atau persiapan tugas-tugas selanjutnya yang perlu dilakukan orang tua apabila anak belum dapat melaksanakan tugas sesuai umurnya. Selanjutnya, Ibu bisa balik kartu KKA ke halaman depan. Kolom ke-9 adalah kolom asuh anak yang berisi pesan-pesan yang dilengkapi gambar-gambar tentang cara orang tua mengasuh anak. Sekarang, mari kita mulai mengisi KKA milik Ibu Ani. Ibu Ani memiliki anak bernama Tania. Tania lahir pada tanggal 7 Juli tahun 2022 dan berjenis kelamin perempuan. Nama orang tua diisi dengan nama Ibu Ani dan mengikuti penyuluhan di BKB Ciamis. Ibu Ani tinggal di RT 04 RW 05, Dusun Sedekan, Desa Mekarjadi, Kecamatan Sadananya. Nama posyandunya adalah Posyandu Teratai nomor 2. Karena Tania mengikuti posyandu pada bulan Juni tahun 2024, maka saat ini usia Tania adalah 23 bulan. Karena umur Tania adalah 23 bulan, maka Ibu Ani harus menulis perkembangan anak hingga usia 23 bulan. Untuk mengetahui tugas pokok anak pada usia 23 bulan tersebut, maka tetapkan 1 bulan sebelum usia anak, yaitu 22 bulan. Tugas pokok anak yang semestinya diketahui dengan cara diberi titik potong antara garis datar yang berada langsung di bawah garis merah, lalu beri tanda silang. Dari tanda silang ini, dibentuk garis datar ke kiri untuk menentukan tugas tersebut, maka akan mendapatkan tugas nomor 16, yaitu menyebut 2 kata berbeda dengan benar. Lalu ditanyakan, apakah Tania sudah bisa menyebut 2 kata berbeda dengan benar? Jika jawabannya sudah, lalu ditanya lagi, pada usia berapa Tania bisa menyebut 2 kata berbeda dengan benar? Tania bisa menyebut 2 kata berbeda dengan benar di usia 19 bulan. Maka, berikan tanda titik pada perpotongan tugas nomor 16 dengan umur 19 bulan. Berikan tanda silang pada tugas nomor 16, yang artinya Tania sudah lulus tugas nomor 16. Selanjutnya, tanyakan tugas perkembangan sampai nomor 20, sesuai dengan usia anak pada saat datang ke kelompok BKB. Lanjutkan pertanyaan ke tugas berikutnya. Nomor 17. Apakah Tania sudah bisa memberikan 3 benda dengan menyebut nama?
Jika sudah, maka usia berapa Tania sudah bisa memberikan 3 benda dengan menyebut nama? Tania sudah bisa memberikan 3 benda dengan menyebut nama pada usia 20 bulan. Maka, berikan tanda titik pada perpotongan tugas nomor 17 dengan usia 20 bulan. Berikan tanda silang pada tugas nomor 17, yang artinya Tania sudah lulus tugas nomor 17. Lanjutkan pertanyaan ke tugas berikutnya. Nomor 18. Apakah Tania sudah bisa mengenal dan menyebut 3 bagian anggota badan? Jika sudah, maka usia berapa Tania sudah bisa mengenal dan menyebut 3 bagian anggota badan? Tania sudah bisa mengenal dan menyebut 3 bagian anggota badan di usia 21 bulan. Maka, berikan tanda titik pada perpotongan tugas nomor 18 dengan usia 21 bulan. Berikan tanda silang pada tugas nomor 18, yang artinya Tania sudah lulus tugas nomor 18. Lanjutkan pertanyaan ke tugas berikutnya. Nomor 19. Apakah Tania sudah bisa makan sendiri dengan sendok? Jika sudah, maka usia berapa Tania sudah bisa makan sendiri dengan sendok? Tania sudah bisa makan sendiri dengan sendok di usia 22 bulan. Maka, berikan tanda titik pada perpotongan tugas nomor 19 dengan usia 22 bulan. Berikan tanda silang pada tugas nomor 19, yang artinya Tania sudah lulus tugas nomor 19. Lanjutkan pertanyaan ke tugas berikutnya. Nomor 20. Apakah Tania sudah bisa mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata? Jika sudah, usia berapa Tania sudah bisa mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata? Tania sudah bisa mengucapkan kalimat terdiri dari 2 kata di usia 23 bulan. Maka, berikan tanda titik pada perpotongan tugas nomor 20 dengan usia 23 bulan. Berikan tanda silang pada tugas nomor 20, yang artinya Tania sudah lulus tugas nomor 20. Kemudian, titik-titik perpotongan di tugas perkembangan nomor 16 sampai nomor 20 dibuat garis, sehingga menunjukkan grafik perkembangan Tania dari usia 19 sampai usia 23 bulan. Lalu, dari tugas perkembangan nomor 1 sampai nomor 15, cukup ditanyakan dan diberikan tanda silang apabila memenuhi. Dan tidak diberikan tanda apapun apabila tidak memenuhi pada tugas perkembangan sebagai catatan riwayat perkembangan anak. Lalu, bagaimana jika Tania belum bisa? Jika Tania belum bisa menyebut 2 kata berbeda dengan benar pada usia 22 bulan, maka beri tanda silang pada perpotongan antara tugas nomor 16 dan usia 22 bulan. Artinya, titik tersebut berada di bawah garis merah, sehingga menjadi tugas rumah yang harus dilakukan orang tua untuk menstimulasi anak, yaitu pesan nomor 16, yaitu kenalkan nama-nama benda di sekitar kepada anak. Dan tetap ditanyakan tugas perkembangan sampai nomor 20 sesuai dengan usia anak pada saat datang ke kelompok BKB. Kemudian, dari tugas perkembangan dari nomor 1 sampai nomor 15 cukup ditanyakan dan diberikan tanda silang apabila memenuhi, dan tidak diberikan tanda apapun apabila tidak memenuhi pada tugas perkembangan sebagai catatan riwayat perkembangan anak. Pada usia 24 bulan, Ibu Ani datang lagi bersama Tania ke kelompok BKB. Kemudian ditanyakan lagi tugas rumah yang terhutang pada bulan sebelumnya. Apakah Tania sudah bisa menyebut 2 kata berbeda dengan benar?
Jika sudah bisa, beri tanda silang pada tugas perkembangan nomor 16. Artinya, tugas perkembangan yang terhutang pada bulan sebelumnya sudah terpenuhi pada usia 24 bulan. Lalu, lanjutkan pada tugas perkembangan nomor 17 dan seterusnya. Bagaimana jika belum bisa? Maka, tetap menjadi tugas terhutang hingga Tania masih diberikan tugas sama seperti bulan sebelumnya. Lalu, di usia 25 bulan, Ibu Ani dan Tania datang lagi ke kelompok BKB dan ditanyakan, apakah Tania sudah bisa menyebut dua kata berbeda dengan benar? Jika sudah bisa, maka beri tanda silang pada perpotongan tugas nomor 16. Artinya, tugas perkembangan yang terhutang pada bulan sebelumnya sudah terpenuhi di usia 25 bulan. Jika Tania tidak bisa menyebut dua kata berbeda dengan benar dalam 3 bulan berturut-turut, maka Tania harus dirujuk ke fasilitas kesehatan agar kita dapat mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan Tania tidak bisa menyebut dua kata berbeda dengan benar. Ibu Ani dan Budi memberikan surat rujukan Tania untuk ke fasilitas kesehatan. Catatan, perkembangan anak harus dilakukan setiap bulan pemantauan. Apabila tugas perkembangan anak selalu terpenuhi, maka dapat dikatakan perkembangan anak tersebut sesuai dengan usianya. Apabila ada tugas perkembangan yang terhutang, maka dapat dikatakan perkembangan anak tersebut tidak sesuai dengan usianya. Jadi, setelah kita melihat cara pengisian KKA tadi, diharapkan orang tua dapat memantau tumbuh kembang anak dan anak dapat tumbuh kembang dengan optimal.